Halo, hari ini aku mau bikin video tentang kolaborasi. Jadi sebenarnya kolaborasi itu kan suatu hal yang sehari-hari banget ya dikerjain di Clinomic. Tapi kayaknya aku jarang banget bahas specifically di video ataupun di Instagram event gitu. Jadi I thought maybe it's fun to make it in a video format dan sekaligus cerita-cerita sama kalian proses kolaborasi bareng Clinomic itu seperti apa. Jadi yuk. Halo, hari ini udah kebesokannya lagi karena kemarin ternyata nggak sempet buat bikin video-videoan, jadi dilanjutin hari ini. Dan hari ini kita mau ngebahas tentang kolaborasi. Jadi sebenarnya hampir setiap hari aku tuh terima DM, email, WhatsApp dari teman-teman yang mau ngajakin kolaborasi bareng Clinomic. Nah sebenarnya di website Clinomic kalau misalnya kamu lihat pojok kanan atas ada tuh menu drop down collab dan media kit gitu. Nah kalau diklik sebenarnya udah ada tuh penjelasan soal cara-cara berkolaborasi dengan Clinomic dan seperti apa bentuk kolaborasi yang bisa kita lakukan gitu. Mungkin emang penjelasan di website itu belum sedetail itu. Nah, di video ini kita mau ngejelasin sih sebenarnya secara keseluruhan dan semoga nanti bisa membantu kalian ketika kalian emang mau kolaborasi dengan Clinomic. Sebelum memulai kolaborasi, ini secara garis besarnya aja, I think it will be very ideal ketika kamu mau ngajak seseorang kolaborasi, tahu dulu kan siapa nih orang yang mau kalian ajak kolaborasi and why this person atau brand ini atau organisasi ini atau komunitas ini tuh relevan buat kalian. So, Clinomic sendiri ini cerita tentang Clinomic ya supaya ada gambaran. Clinomic adalah perusahaan sosial media yang main bisnisnya adalah bikin konten digital untuk dipublish di platform social media kami, putar cuan lestari, hidup lestari, dan konten lestari. So that's basically what Clinomic is. Clinomic sendiri tuh sebenarnya cuma ada 2 orang. Jadi cuma aku sama Aldi, suami aku, dan kita juga dibantu 2 orang tenaga freelancer yang emang kita hire on project base. Terus kita juga punya 3 orang intern yang bantuin kita untuk ngerjain konten. Kalau misalnya kalian udah lama ngikutin Clinomic, kalian juga pasti tahu kan kalau aku sama Aldi, Clinomic is not our main business, kita punya day job, aku kerja sehari-hari di law firm, Aldi sehari-hari kerja PNS. Jadi waktu kita tuh sebenarnya terbatas banget untuk ngerjain Clinomic ini gitu, untuk ngerjain kontennya. Tapi regardless, we still want to run this business as a proper business. Makanya kita sebenarnya emang harus dan membiasakan diri untuk lebih strategis aja sih untuk menjalankan dan spend waktu kita untuk ngerjain kerjaan Clinomic ini gitu. Dan kalian udah kebayang kan Clinomic itu apa? Nah, aku juga pengen ceritain sedikit tentang konten pilarnya Clinomic. Jadi sebagai perusahaan yang main bisnis utamanya atau main revenue-nya adalah membuat konten, kita punya beberapa konten pilar gitu yang memang kita buat untuk di social media platform kami. Dan menurut aku ini juga penting ya untuk kalian tahu konten pilar Clinomic supaya ketika kalian mau berkolaborasi dengan Clinomic, udah kebayang kira-kira mau masuk ke konten pilar yang mana. Clinomic itu generally produce 4 stream of content. Nomor 1 adalah si YouTube channel, which is yang kalian nonton ini. Jadi di video channelnya Clinomic di YouTube, kita biasanya banyak ngebahas tentang mini responsible house, tips hidup lestari, random vlogs kayak gini, atau keseharian kami lah berdua, aku sama Aldi di rumah, dan cara-cara kita menerapkan hidup yang berkepedulian lingkungan. So that's number 1, YouTube channel Clinomic. Terus yang kedua, kita juga punya podcast, atau kita sebutnya Clinomic Radio. Nah, Clinomic Radio ini biasanya adalah tempat kita ngobrol-ngobrol sama para pelaku usaha yang memang punya inisiatif atau bisnis cuan lestari. Terus kita ngobrol nih sama mereka kayak gimana caranya mereka memulai bisnis, apa suka dukanya, apa aja sih inisiatif cuan lestarinya yang mereka lakukan di bisnisnya mereka itu. So that's si Clinomic Radio. Nah, yang ketiga kita punya of course akun Instagram. Di akun Instagram kita biasanya kita suka mengkurasikan 5 akun favorit, akun lestari, akun-akun yang banyak ngebahas topik-topik tertentu seputar hidup lestari dan cuan lestari. Terus kemudian kita juga share your story, kita suka bikin reels untuk review produk dari bisnis yang cuan lestari, plus media partnership juga atau konten kolaborasi.
Kalau misalnya ngebahas tentang kolaborasi, kita memang punya dua tipe besar bentuk kolaborasi. Pertama, kolaborasi yang berbayar dan kolaborasi yang bentuknya barter. Kita bahas satu-satu ya. Jadi kolaborasi yang pertama yang berbayar itu memang adalah main revenue-nya Clinomic kan sebagai perusahaan social media company. Nah, untuk kolaborasi yang berbayar tuh juga sebenarnya ada macam-macam. Jadi nomor satu, kamu bisa ngundang aku atau Aldi jadi speaker di acara kalian, di mana nanti kita akan membawakan training atau edukasi atau sharing story kita tentang cara membangun rumah yang ramah lingkungan based on our experience, terus juga cerita sharing tentang memulai hidup yang peduli lingkungan, sampai cerita-cerita seputar membangun bisnis yang ramah lingkungan seperti berdasarkan pengalaman kami membangun Clinomic gitu. Jadi itu nomor satu adalah speakers ataupun misalnya moderator. Terus kemudian ada yang kedua bentuk kolaborasi berbayar lainnya adalah campaign, di mana kami membuatkan satu konsep kampanye terhadap satu brand atau satu organisasi atau satu movement, di mana itu bisa dibuat secara customize sesuai dengan keperluan kliennya masing-masing. Nah, itu adalah bentuk konten kolaborasi yang kedua yang masuk kategori berbayar. Nah, terus kemudian ada sponsor post, itu biasa ya sponsor post. Nah, kamu kasih kita barang, nanti kita akan buatkan satu konten untuk diposting di sosial media kami dan sosial media si klien tersebut. Terakhir adalah event organizer yang dimana kita basically membuatkan satu event gitu, layaknya I.O. seperti biasa. Nah, itu adalah bentuk-bentuk paid gigs. Nah, kenapa speaker itu misalnya berbayar gitu? Satu, karena memang waktu aku tuh terbatas banget ya teman-teman, terutama untuk yang speaker ya. Speaker itu tuh aku sering banget dapat undangan untuk jadi speaker atau moderator. Dulu aku selalu iyain semuanya, tapi akhirnya aku nggak bisa karena waktu aku terbatas. Apalagi acara ini kadang-kadang suka dilakukan during weekends gitu. Nah, weekend itu kan juga waktu aku sama keluargaku ya. Jadi kayak ketika sudah memberikan komitmen untuk mengalokasikan satu waktu menjadi seorang speaker di satu event, sebenarnya waktu yang dialokasikan untuk hadir dan attending that particular event as a speaker itu sebenarnya lumayan signifikan. Pertama, kayak aku harus datang ke acara briefing, terus kemudian aku juga harus datang ke acara actual eventnya, terus yang ketiga aku mesti siapin materinya dan mempelajari terms of reference-nya gitu. Jadi itu semua kan butuh waktu. Jadi regardless dibayar atau nggak bayar, jumlah waktu yang akan aku alokasikan untuk hadir sebagai speaker dan memberikan narasi dan edukasi dan training tersebut itu sama gitu. Jadi sebenarnya aku mengharapkan ada sedikit banyak timbal balik sih dari effort yang aku sampaikan. Balik lagi ke prinsip Clinomic itu adalah sebuah bisnis, waktu kami terbatas, dan kami pengen membuktikan bahwa bisnis yang berkepedulian lingkungan itu juga harus bisa thriving gitu, because that's the whole point of our dream gitu. Dan mimpinya Clinomic adalah kita pengen punya bisnis, dan kita pengen bisnis-bisnis di Indonesia itu peduli lingkungan, but thriving dan profitable at the same time. Itu sih sebenarnya latar belakang kenapa kita mengenakan budget gitu untuk konten-konten yang memang kita buatkan, kita alokasikan khusus bagi teman-teman yang emang mau ngajak kita sebagai speaker atau moderator gitu misalnya. Apalagi terutama acara-acara yang kalian buat itu adalah acara-acara yang misalnya acara-acara berbayar atau mendapatkan sponsor dari brand misalnya. Jadi we would definitely gonna ask you, apakah kalian alokasi pekerjaan ini memiliki budget khusus untuk kami. Itu sebenarnya bisa dinegosiasikan. Jadi kita juga nggak bener-bener akan memaksakan budget yang kalau memang ternyata nggak ada gitu. Dan di sisi lain juga kita nggak akan bisa maksain juga kalau misalnya emang ternyata alokasi waktu sama prioritas kami nggak bisa diprioritaskan untuk acara kalian misalnya gitu. Jadi kayak itu semua menurut aku bisa dinegosiasikan dan didiskusikan lebih lanjut supaya kita sama-sama fair gitu. Nah, yang kedua adalah kolaborasi yang nggak berbayar atau dalam bentuk barter. Aku juga paham banget kalau misalnya teman-teman misalnya banyak punya acara tapi non-profit atau misalnya nggak ada
budget atau misalnya memang nggak non profit activities lah, basically emang benar-benar purely social kampanye. We totally understand that, dan aku juga sangat mau membantu banget gitu untuk acara-acara seperti itu. Untuk acara-acara yang tidak berbayar atau misalnya konsepnya non-profit, kita akan minta bentuknya namanya barter gitu. Jadi ketika aku sudah membuatkan satu produk atau deliverables buat kalian, entah apapun itu, aku berharap kalian juga bisa kasih sesuatu hal buat aku juga gitu misalnya, untuk bisa dipakai di platformnya Clinomic contohnya. Jadi misalnya gini, kita sering banget, salah satu yang paling sering diminta adalah media partner. We are more than happy to help you and assist you participating as a media partner di setiap acara kalian. Tapi kita harus tuh memperhatikan konten line up kami, karena kan sebenarnya udah ada line up nih ya, kita mau posting apa hari ini, minggu depan, dan seterusnya gitu. Jadi kalau misalnya waktunya memang nggak pas, ya mohon maaf, jadi kita nggak bisa ikutan gitu. Jadi tapi most of the time aku sih selalu nggak masalah ya ikutan media partner gitu. Jadi asal acara yang memang sesuai, line up-nya juga pas, kita sih more than happy to be your media partners. Nah, yang paling penting untuk jadi media partners adalah biasanya kita akan minta satu, kalian harus follow dan subscribe dulu akunnya Clinomic. Karena why would you want us to be your media partner kalau you're not even our audience gitu. Minta tolong kalian untuk buatkan summary dari ringkasan cerita apa yang dibahas dari event itu, untuk kemudian nanti dipublish di website Clinomic dan Instagramnya Clinomic gitu. So that's one for media partnerships. Terus yang kedua adalah share your stories. Jadi untuk brand atau misalnya bisnis-bisnis startup yang memang punya produk atau service yang pengen kalian audiensikan atau komunikasikan ke teman-teman yang peduli lingkungan, kita sih sebenarnya more than happy to feature you in our platform gitu. Tapi kalau misalnya bentuknya tidak berbayar, we would most likely ask you to produce that content itself gitu. Jadi kayak kamu yang bikin kontennya, nanti kamu kasih ke kita, baru nanti kita akan olah lebih lanjut untuk kita naikin ke website Clinomic. Jadi kayak menurut aku itu porsi yang sama-sama enak gitu, karena kamu bantuin aku bikin konten, tapi di sisi lain juga kamu bisa promosiin barang-barang atau produk service kamu di platform Clinomic tanpa sebenarnya nggak terlalu ngeberatin waktu dan alokasi kami gitu. Jadi sama-sama enak kan sebenarnya gitu. So jadi kalau misalnya emang kamu sebuah brand atau startup cuan lestari yang emang mau mempromosikan barangnya atau jasanya di website kami, boleh banget, tapi you have to help us to produce that content yang emang sesuai dan customize sesuai dengan estetiknya Clinomic, and then we more than happy to showcase you in our platforms gitu. Sedikit catatan tambahan untuk kolaborasi yang ini, setiap bisnis sebenarnya harus punya budget marketing kan ya. Jadi kalau misalnya usaha kalian udah makin lancar dan sukses, jangan lupa ingat Clinomic untuk hire kita dalam project yang berbayar ya. Karena prinsip barter ini adalah tolong menolong, so it would mean the world for us kalau kamu juga mau bantu promosiin produknya Clinomic di platform kalian. Misalnya nih, Clinomic kan punya buku Hemat Sampah Pangkal Kaya. It would mean the world for us kalau kalian juga mau posting buku kami di platform kalian, atau sekedar like, subscribe, dan share. That would mean so much for us. Itu share your story, dan itu free of charge ya. Kita cuma minta again for you to follow akunnya Clinomic dan subscribe YouTube channel Clinomic, dan subscribe juga di podcastnya Clinomic di Spotify, supaya again ya balik lagi ke prinsip awal, kalau misalnya mau collab sama kita, kamu mesti kenalan sama kita dulu gitu. Nah, yang nomor 3, kalau kamu juga adalah sebuah brand atau startup owner atau komunitas gitu yang emang pengen engage sama audiens kita, selain yang share your story, kamu juga bisa banget jadi guest di Clinomic Radio gitu. Jadi kayak kamu cukup alokasikan waktu 30 menit untuk ngobrol-ngobrol aku lewat telepon, nggak perlu dandan, nggak perlu make up apa segala macam, pokoknya cuman ngobrol-ngobrol aja with the right attitude, open minded, dan ngobrol-ngobrol seru. Bisa banget tuh jadi guest podcastnya di Clinomic gitu. Nah, terus yang keempat adalah ya basically press atau media coverage gitu. Kalau press sama media coverage sih sebenarnya lebih ke
untuk jurnalis yang emang mau meliput rumah mini responsible house atau interview tentang klinomik itu sendiri gitu. Jadi itu sebenarnya agak beda sih, karena bukan kita yang produce konten, tapi pihak ketiga yang memang memproduce konten, tapi konten itu tentang si klinomik atau mini responsible house. Jadi kurang lebih itu ya 2 tipe kolaborasi yang memang bisa dilakukan dengan klinomik. Dan sekarang ini aku lagi bikinin 1 page di Notions yang mudah-mudahan bisa lebih menjelaskan ke kalian bentuk-bentuk masing-masing terms kolaborasi yang memang suitable buat kalian gitu, baik dari secara budget maupun nggak ada budget misalnya. Jadi mudah-mudahan itu bisa membantu kedepannya kalau misalnya mau kolaborasi sama kami, sehingga kalau misalnya akhirnya sudah memutuskan untuk berkolaborasi dengan kami, kalian tinggal bikin details kalian mau kolaborasinya dalam bentuk apa, detailnya seperti apa, deliverables yang diminta dari klinomik untuk dipersiapkan untuk kalian itu apa aja, dan ya udah langsung set up time untuk diskusi dan ngobrol lebih lanjut. Gitu sih, mudah kan? Sebenarnya nggak susah sih. Jadi mudah-mudahan sih dengan cerita-cerita ini bisa lebih efisien aja gitu untuk kita kolaborasikan sesuatu bareng klinomik itu. Jadi mudah-mudahan pesannya tersampaikan. Video ini juga memudahkan kalian untuk kolaborasi. Aku tunggu obrolan selanjutnya dari kalian yang mau kolaborasi sama klinomik. Oke? Thank you, bye!